Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrotul Arifah, NIM 934126419, mata kuliah Fikih Muamalah 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad salam dan salam paralel. Pengertian akad salam. Menurut bahasa, salam berasal dari kata asyalaf yang artinya adalah pendahuluan. Menurut terminologi para fuqaha, menamainya al-mahawi'i atau barang-barang mendesak, karena ia merupakan sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Dapat disimpulkan bahwa salam adalah akad jual beli muslam fih atau barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam ilai, yaitu penjual, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam memiliki karakteristik di mana jika tidak adanya karakteristik ini dalam akad yang disepakati, maka akad salam dianggap tidak sah. Karakteristik akad salam tersebut antara lain meliputi harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis salam. Ada dua, yang pertama salam, yang kedua salam paralel. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Ketika melakukan akad di muka, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad barang terjadi. Yang kedua, salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi baik salam, yaitu antara pemesan dan penjual, dan antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontak yang pertama. Yang selanjutnya yaitu dasar syariah akad salam. Yang pertama terletak pada Al-Quran, yang salah satunya yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, yaitu, saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya. Lalu ia membaca ayat tersebut di atas. Yang kedua yaitu terletak pada Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, atau 3 tahun. Beliau berkata hal demikian tersebut. Yang selanjutnya yaitu rukun akad salam. Yang pertama yaitu muslam, yaitu adanya pembeli. Yang kedua muslam ilai, yaitu adanya penjual.
Yang ketiga, modal atau uang. Yang keempat, muslam fihi, yaitu barang yang diperjualbelikan. Dan yang kelima yaitu sighot, yaitu ucapan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi tersebut. Ya, selanjutnya yaitu syarat akad salam. Syarat yang pertama yaitu modal transaksi bai as-salam. Yang harus meliputi yaitu modal harus diketahui. Jadi, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Yang kedua, penerimaan pembayaran salam. Jadi kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Lalu syarat yang kedua yaitu al-muslam fihi atau barang. Di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam al-muslam fihi atau barang yaitu yang pertama harus spesifik dan dapat diketahui sebagai utang. Yang kedua harus bisa diidentifikasi secara jelas. Yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, kebanyakan ulama masyarakat penyerahan barang harus ditunda suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera. Yang kelima, bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Yang keenam yaitu tempat penyerahan. Jadi pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi salam dalam perbankan. Yang pertama, bai as-salam dapat diterapkan atau digunakan dalam pembiayaan bagi barang industri dengan jangka waktu relatif pendek dan bank tidak ada niat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai inventory atau simpanan, yakni persediaan atau barang jadi suatu perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan akad bai as-salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang industri di pasar atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Yang kedua, salam paralel yang diterapkan dalam industri yaitu kalau bai as-salam diaplikasikan atau diterapkan pada pembiayaan barang industri. Misalnya, produk garmen yaitu pakaian jadi yang ukuran barang tersebut sudah diketahui umum dengan cara saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembuatan pakaian jadi, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal ini berarti bank memesan pembuatan pakaian jadi tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen tersebut telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank baik secara mengangsur ataupun tunai. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari akad salam. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah memperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.